Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur serta sehat badan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita, kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi dengan baik, dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah, terhatur kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia dari dulu sekarang hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nantinya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita kembali dapat memasuki daripada bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Di mana bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran dengan kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat yang pertama kali diturunkan yaitu Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 persis di dalam Gua Hira. Dan ayat tersebutlah yang menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangkatnya diangkat dari nabi menjadi rasul. Kemudian ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Jumlah daripada Al-Qur'an yakni 30 juz, 1114 surah, 6236 ayat, dan 77.439 kata. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kembali sedikit untuk memperdalam tentang pengetahuan kita tentang Al-Quran, yaitu manusia diklasifikasikan berdasarkan intensitasnya, interaksinya bersama Al-Quran. Nah, manusia dengan klasifikasi intensitas interaksinya dengan Al-Quran ini ada 3 bahagian. Yang pertama disebut dengan zalimul linafsih. Kemudian yang kedua yaitu muqtasid. Dan yang ketiga disebut dengan sabiqun bil khairat. Apa yang dimaksud dengan zalimul linafsih? Zalimul linafsih adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Artinya orang tersebut tidak memanfaatkan daripada Al-Quran, bahkan menyia-nyiakan. Nah, orang yang tersebut dikatakan dengan zalimul linafsih, yang artinya dirinya sendiri telah dianiaya. Kemudian yang kedua, muqtasid. Arti daripada muqtasid adalah orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, namun baru dapat melaksanakan sebagian daripada isi Al-Quran. Dan orang ini bisa dikatakan sebagai orang yang tidak konsisten. Artinya, terkadang mereka memanfaatkan Al-Quran, kemudian terkadang mereka
menyia-nyiakan bahkan melanggar daripada Al-Qur'an. Dan orang ini juga sewaktu-waktu bisa berbahaya. Kenapa? Karena hanya selangkah lagi mereka menuju daripada kezaliman. Artinya dia tahu bahwa ada larangan tetapi mereka kerjakan. Kemudian dia tahu itu perintah tetapi tidak dikerjakan. Dan selangkah lagi mereka bisa menuju daripada keberuntungan. Artinya apa yang ia ketahui kemudian ia laksanakan. Hanya saja mereka tergolong kepada orang-orang yang tidak konsisten. Nah, ini disebut dengan muqtasid. Kemudian yang ketiga disebut dengan sabiqun bil khairat, yang artinya orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Qur'an. Jadi di kesehariannya hampir-hampir tidak pernah dia tidak membaca daripada Al-Qur'an salah satunya. Nah, orang yang demikian, mereka paham isi Al-Quran sehingga selalu mentadabburi. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi dia akan meningkatkan levelnya dari membaca, ditingkatkannya dengan menghafal. Kemudian setelah ia hafal, ia tingkatkan lagi level dirinya untuk memahami dengan cara mentadabburi daripada isi-isi Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar membaca, menghafal, kemudian mentadabburi, tetapi juga apa yang ia pahami, ia kerjakan, ia implementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah daripada klasifikasi manusia, intensitas interaksinya terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita termasuk orang yang sabiqun bil khairat, orang yang memang mengoptimalkan daripada Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya di dalam kesehariannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas telah mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita daripada dua sifat atau dua klasifikasi di atas tersebut tadi, yaitu sifat atau klasifikasi zalimul linafsi dan muqtasid. Demikian, sekali lagi mohon ampun dan maaf jika terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika terdapat kesalahan, kekhilafan, baik yang disadari ataupun tidak, itu terdapat dari diri saya sendiri dengan kefakiran daripada ilmu yang dimiliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.